Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama saya Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Ada satu berita yang baru aja muncul. Ini dari tanggal 6 Juli 2006 hari Senin. Fresh banget, hari ini tanggal 6 juga. Oh iya, so today, exactly this morning. Ada seorang perempuan ditemukan masih hidup tapi tubuhnya penuh dengan belatung. Kemungkinan dia sudah dibiarkan begitu aja selama berminggu-minggu. Sehari setelah ditemukan, nyawa dia nggak tertolong. Kasus ini terjadi di kota Paju, Korea Selatan. Korbannya adalah seorang perempuan berusia 38 tahun. Suaminya adalah anggota militer Korea yang saat itu sedang menunggu proses keluar dari dinas, dan tanggal 17 November 2025, petugas medis dipanggil ke apartemen mereka. Begitu pintu dibuka, bahkan para medis pun sempat terdiam. Korban ditemukan duduk di kursi pijat, masih hidup tapi sudah sekarat. Tubuhnya dipenuhi kotoran, ada luka di bagian kaki dan ketiaknya yang sudah membusuk. Dan ada puluhan ribu belatung di sekujur tubuh dan lantai di sekitarnya. Korban dibawa ke rumah sakit dan besoknya 18 November 2025 nyawanya sudah tidak tertolong. Penyebabnya adalah septic shock, infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kalau kalian kira perempuan ini hidup sendirian, kalian salah. Dia tinggal bersama dengan suaminya dan mereka sudah menikah sejak 2016. Artinya ada orang lain yang setiap hari hidup di rumah yang sama. Pasti reaksi kalian, hah? Wait, tunggu. Bukannya dia sendirian makanya bisa kayak gitu? Suaminya berkali-kali bilang dirinya nggak bersalah. Dia mengaku nggak tahu istrinya separah itu. Katanya dia nggak mencium bau apapun, dia tahu istrinya sakit tapi dia pikir istrinya sedang membaik. Dia juga bilang istrinya menolak pergi ke rumah sakit dan dia cuma menghormati keputusan istrinya. Tapi semakin banyak bukti yang diperiksa, semakin susah publik percaya kesaksian si suami ini. Salah satu alasan yang paling banyak dibahas adalah soal bau. Ahli forensik dari Seoul National University menjelaskan bahwa jaringan tubuh yang membusuk mengeluarkan zat kimia dengan bau yang sangat-sangat menyengat. Gue tahu tikus yang dilindas mobil aja itu baunya minta ampun. Atau mungkin di rumah, di genteng, apalagi di Indonesia sering banget ya. Tikus mati di atas atap dan kalau nggak dibersihin dia bakal busuk di situ dan kita yang di bawah pasti bisa cium baunya. Apalagi manusia. Menurut si ahli, bahkan orang yang mengalami gangguan penciuman kronis pun kemungkinan besar tetap bisa mencium bau dari manusia. Apalagi catatan belanja pasangan ini menunjukkan selama sekitar 3 bulan terakhir mereka beli hampir 20 produk pengharum ruangan dan penghilang bau. Di apartemen pun ditemukan banyak air freshener dan kalau memang gak ada bau seperti yang dikatakan suaminya, kenapa sampai beli pengharum sebanyak ini? Kemudian soal belatung. Menurut ahli forensik, belatung itu gak akan langsung muncul. Biasanya belatung muncul karena ada lalat yang bertelur di luka terbuka. Larva kemudian berkembang selama beberapa waktu dan berdasarkan siklus hidupnya, diperkirakan korban berada dalam kondisi itu kira-kira 2-3 minggu. Bahkan masa penelantaran diperkirakan bisa mencapai 1-3 bulan. And then setelah korban kehilangan nyawanya, keluarga mengizinkan media melihat isi HP-nya. Di situ ditemukan sesuatu. Korban ternyata sempat ambil foto sendiri, selfie, dia foto kondisi kamarnya, makanan di sekitar, tubuhnya, dan foto-foto itu nggak pernah dikirim ke siapapun, cuma disimpan doang. Dan kakaknya bilang mungkin adanya berharap suatu hari nanti ada orang yang melihat semua ini seolah ingin berkata ini yang sebenarnya terjadi. Yang lebih menyedihkan lagi, korban sebenarnya masih berusaha meminta bantuan. Dalam salah satu surat tulisan tangan dia tulis, tolong bawa aku ke rumah sakit. Dan ini yang menjadi kata-kata yang aneh. Kenapa? Karena tadi suami bilang istrinya menolak pergi ke rumah sakit dan dia cuma menghormati keputusan istrinya, gitu kan ya. Jadi kesaksian suami bahwa korban sama sekali nggak mau berobat menjadi dipertanyakan, dicurigakan. Karena justru ada bukti bahwa dia pernah minta dibawa berobat. Pengadilan kemudian mengungkap beberapa fakta yang sangat banyak dibahas masyarakat Korea. Yang pertama, anjing peliharaan mereka dibawa ke dokter hewan 4 kali karena diare. Sementara istrinya yang kondisinya jauh lebih parah nggak dibawa ke rumah sakit. Kedua, makanan korban perlahan berubah menjadi roti, snack, dan soft drink. Kamarnya penuh sampah sampai hampir nggak ada ruang kosong. Suaminya bilang dia nggak bersihin kamar gara-gara istrinya melarang. Ketiga, malam sebelum telepon ambulans, suaminya memakai sarung tangan latex dan masker untuk membersihkan kamar mandi. Dia juga mengganti selimut istrinya, selimut lama dimasukkan ke kantong plastik. Keesokan harinya, selimut itu sudah dipenuhi belatung. Dan yang keempat,
keempat, setelah telepon nomor darurat, orang pertama yang dia hubungin bukan keluarga istrinya, tapi tempat kerja part-time-nya. Baru sekitar 20 menit kemudian, keluarga korban ditelepon. Dan yang kelima, history pencarian di internet. Menurut dokumen pengadilan, si suami sempat cari kata-kata seperti menelantarkan orang dengan gangguan mental dan jasa membersihkan rumah orang yang meninggal sendirian. Dari historinya, kita langsung jadi asumsi ya, wah ini kayaknya terencana deh. Nah, suaminya mengatakan istrinya mengalami depresi dan gangguan panik sejak berhenti kerja di tahun 2004. Tapi jaksa mengatakan mereka nggak menemukan catatan pengobatan psikiatri dalam data asuransi kesehatan nasional. By the way, untuk orang Korea, asuransi kesehatan nasional sangat-sangat wajib dan juga semua akan langsung keluar ketika di print. But bukan berarti korban pasti nggak mengalami depresi ya, karena diari pribadinya memang menunjukkan dia sedang mengalami tekanan psikologis. Dia pernah menulis, aku ingin meninggal, aku nggak bisa tidur. By the way guys, gue menggunakan kata meninggal ya daripada MATI karena takut disensor. Nah, dia juga mencatat pernah mengalami panic attack, jadi bahwa korban mengalami penderitaan mental memang didukung oleh catatan pribadinya. Tetapi hanya saja penyebabnya belum bisa dipastikan. Di pengadilan, suaminya gambarin hubungan mereka sebagai pasangan yang saling mencintai. Tapi keluarga menemukan 5 rekaman suara, semuanya direkam korban ketika suaminya mabok. Isinya permintaan maaf dari suami dan korban yang berkata, setiap kali kamu minta maaf, semuanya tetap terulang. Diari korban juga berisi kalimat, dia pulang mabuk lagi, aku pengen cerai. Ini menunjukkan hubungan mereka sebenarnya nggak sebaik yang digambarkan suaminya di pengadilan. Jaksa juga mengungkap kalau si suami memiliki utang sekitar 80 juta won. Dan sebagian besar disebut digunakan untuk alkohol, hiburan, dan pengeluaran pribadi. Selain itu, rekening pembayaran 2 polis asuransi atas nama korban sempat dipindahkan ke rekening suami pada akhir 2004. Jaksa mempertanyakan apakah ada motif finansial, tapi sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perubahan polis tersebut menjadi motif pembunuhan. Masih kurang bukti lah ya untuk menyimpulkan seperti itu. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang belum kejawab dalam kasus ini. Misalnya, hasil forensik menemukan patah tulang selangka dan beberapa tulang rusuk. Para ahli mengatakan cedera seperti itu lebih mungkin terjadi akibat benturan fisik. Nah ini sambil gue baca artikelnya juga, gue sempat tebak kayak gitu. Wah ini kalau nggak salah ditonjok nih. Tapi belum bisa dipastikan bagaimana luka itu terjadi. Ahli juga mengatakan kemungkinan korban mengalami gaslighting atau coercive control. So, coercive control sederhananya adalah kondisi ketika seseorang begitu lama dikendalikan secara psikologis. Sampai dia merasa hanya bisa bergantung kepada pelaku. Macam kayak brainwashing gitulah ya. Tapi sekali lagi, ini adalah analisis forensik ya Tems. And then pengadilan militer akhirnya memutuskan suami bersalah atas murder by omission. Yang artinya bukan karena terbukti membunuh secara langsung, tapi karena memiliki kewajiban menyelamatkan istrinya, tapi memilih tidak melakukannya. Dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Menurut gue hal yang paling menyeramkan dari kasus ini adalah soal isolasi. Kalau baca semua dokumennya ya, korban perlahan kehilangan kontak dengan teman, jarang ketemu keluarga, berhenti bekerja, dan semakin lama dunia dia cuma tinggal satu orang, suaminya. Kasus ini masih belum benar-benar selesai, masih ada proses banding, dan mungkin nanti akan muncul fakta-fakta baru. Di sini gue pengen lempar pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, apakah kasus ini memang murni penelantaran seperti yang diputus pengadilan, atau kalian juga merasa masih ada terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab? Kalau kalian enjoy cerita ini, jangan lupa like dan subscribe, dan lebih baik lagi share kepada teman-teman kalian dengan ada apa ya di Korea Selatan sekarang. Sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya berikutnya. Annyeong, apa kata dunia?